Cek cek. Oke. Hai, namaku Audi dan di video kali ini aku mau cerita sedikit tentang beberapa pertanyaan yang aku terima tentang kuliah di luar negeri dan juga beasiswa LPDP ya. Sebenarnya udah banyak banget orang yang bikin video kayak gini dan aku rasa mereka juga kontennya bagus-bagus. Cuma karena secara personal ada beberapa temanku yang tanya dan aku rasa setiap orang tuh ceritanya beda-beda ya. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang nggak kejawab di video lain tapi kejawab di video ini. Jadi mungkin pertanyaan pertama itu, bang lagi kuliah di mana, beasiswa apa gitu. Jadi aku kuliah di UNSW di Sydney, Australia. Jurusannya adalah Master of Environmental Management. Padahal aku dulu sebenarnya dari lulusan arsitektur ya. Aku S1 arsitektur di UPN Veteran Jatim, kemudian lanjut profesi di ITS setahun, terus baru aku lanjut lagi S2 di sini. Beasiswanya lewat LPDP, jalur reguler gitu. Sebenarnya kemarin juga sempat kepikiran buat ambil AS, tapi ya dapatnya ini, jadi ya udahlah gitu. Pertanyaan kedua, nah kenapa pengen kuliah lagi gitu? Sebenarnya kalau soal kuliah nih balik lagi ya, agak subjektif. Kalau aku sendiri pengen kuliah lagi karena aku ngerasa ilmu bersektor yang aku dapat di UPN dan di ITS itu masih belum menyeluruh gitu, terutama dalam hal sustainability. Nah, aku pengen banget tuh belajar tentang gimana sih caranya bikin arsitektur yang lebih sustain gitu. Makanya waktu itu aku coba-coba cari beberapa jurusan di Indonesia, kebanyakan ada yang tentang urban planning, urban design, itu juga oke, tapi aku pengen cari yang lebih holistik lagi gitu, lebih ya menyeluruh lah. Aku coba cari di luar negeri, dapatnya ada di beberapa kampus, salah satunya di Singapura, ada juga kalau nggak salah tuh di Inggris, dan juga di Sydney ini, di UNSW ini. Eh, ya itu sih yang aku pengen, jadi cari ilmu itu. Jadi kan ketika aku berpraktek itu nggak sekedar dari apa yang aku dapat aja kemarin, tapi ada tambahan lagi. Nah, selain itu punya gelar S2 itu mungkin juga bakal ngebantu kalau misalkan kedepannya aku mau jadi dosen. Meskipun sekarang banyak yang miris ya, bilang jangan jadi dosen gitu. Tapi aku ngerasa dosen adalah salah satu pekerjaan yang penting, dan mungkin juga bias karena bapakku dosen. Dan aku juga suka ngajar, suka dunia pendidikan. Jadi ya who knows gitu. Ini ngefek, dan atau paling nggak kalau ketika aku berpraktek ya, pengennya juga apa yang aku praktekkan itu bisa diajarin lagi di kuliah. Jadi mungkin bisa jadi dosen tamu atau dosen LB gitu, is okay juga. Dan tentu kenapa spesifiknya kuliah ke luar negeri, alasannya adalah karena itu bisa nambah perspektif. Karena aku ngerasa kalau misalkan nih kuliah di Indonesia aja, S1 S2-nya nggak salah, tapi untuk caseku aku ngerasa bakal ada tambahan ilmu gitu. Kalau misalkan aku bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda, lebih luas gitu. Itu kenapa aku ke luar negeri. Nah, yang ketiga, kenapa ke Australia gitu. Sebenarnya aku nggak harus maksain Australia, ya kan? Balik lagi, kuliah tuh tergantung dari kebutuhannya aja. Di Indonesia juga banyak yang bagus, tergantung jurusannya, tergantung kampusnya. Kalau spesifikku, aku waktu itu dapet eh, dari riset itu beberapa kampus yang di Inggris, di Singapura, dan di Australia gitu. Pilihan pertama sebenarnya di Singapura, di NUS. Tapi ternyata yang dapat adalah justru di sini gitu, UNSW. Jadi sebenarnya pilihan kedua. Tapi bukan berarti itu jauh lebih jelek daripada Singapura dan aku nyesel itu, enggak juga. Di Singapura itu memang enaknya lebih dekat ya, dan secara konteks lebih sesuai karena dia sama-sama negara tropis. Jadi kalau berarsitektur itu bisa langsung diterapkan. Sedangkan kalau di sini itu negaranya bisa dibilang 4 musim, meskipun nggak bersalju banget kayak di kota. Ya di kotanya nggak bersalju banget. Jadi mungkin dari situ agak kurang sesuai. Tapi di sisi lain karena aku belajarnya lebih ke environment-nya, lebih ke lingkungan, di Australia ini konteksnya dia lebih sesuai karena dia luas banget, sama kayak Indonesia luas. Jadi ada banyak area-area alam yang perlu dilindungi gitu. Jadi menarik buat dibelajarin. Selain itu, Indonesia itu kan negara yang cukup unik ya. Biodiversity itu gede banget, luas banget. Jadi perlu dilindungi secara ekstra gitu, dan nggak ada ditemukan di negara-negara lain gitu. Sama dengan Australia, banyak yang unik kayak kanguru, koala kan nggak ada tuh di luar Australia, kan nggak ada. Jadi case-nya spesifik. Nah, aku pengen belajar dari mereka gimana sih cara memproteksi
lingkungan alami tadi tanpa harus kita mengorbankan banget lingkungan buatan kita, kota, rumah, dan lain-lain. Tetap itu harus bisa jalan. Dan selain itu, Australia juga termasuk negara yang cukup maju ya. Salah satu negara barat yang letaknya di timur mungkin kalau mau dibilang. Jadi untuk kesehatan, pendidikan, tata kota lumayan cukup bagus dibandingkan negara-negara lain. Jadi ya why not gitu. Dan tentu karena deket, jadi kalau misalkan ada apa-apa di Indonesia aku bisa cepat pulang. Dan kalau misalkan kedepannya aku lulus gitu masih bisa buat nanti kerjasama dengan dosen-dosen atau praktisi di sini yang aku temu atau teman-teman gitu. Kalau misalkan harus datang atau harus berpergian karena ya lebih dekat ya. Aku merasa lebih gampang buat buat hal-hal itu. Ya itu sih. Dan selain itu yang cukup miris juga adalah tentang suku adat. Jadi kita tahu kalau orang adat, orang asli Australia itu sebenarnya bukan orang-orang bule yang sekarang jadi mayoritas, tapi orang aborigin dan Torres Strait Islander gitu. Nah, di Indonesia itu kasusnya juga banyak orang-orang suku-suku adatnya. Mungkin yang kita tahu cuma suku Baduy, suku Anak Dalam gitu-gitu. Tapi sebenarnya banyak banget di Indonesia yang hak-hak mereka itu juga dalam tanda kutip terjajah oleh pemerintah atau orang-orang kota gitu sekarang ya. Nah, aku pengen belajar gimana sih caranya kita membangun kota tanpa menggusur mereka ini loh, kan kasihan. Atau kayak gimana caranya kita bisa terus develop atau ya hidup dengan nyaman tanpa mengorbankan mereka gitu. Karena arsitektur sampai sekarang masih jadi alat status quo, alat kekuasaan buat memperluas kekuasaan mereka atau memperbanyak kekayaan mereka. Nah, aku pengen belajar tentang hal tersebut, cara rekonsiliasinya. Nah, pertanyaan keempat, ya, dapat LPDP apakah susah? Ini subjektif lagi-lagi, karena aku tahu sendiri secara personal orang yang dia tuh berkali-kali daftar nggak lolos-lolos, jadi mungkin 3, 4, 5 kali, bahkan kemarin waktu PK, persiapan keberangkatan tuh, ada yang sampai 7 kali nggak salah, nyoba LPDP itu nggak lolos-lolos. Entah apa alasannya. Tapi di sisi lain, aku juga banyak temen yang dia tuh one shot. Jadi sekali coba itu langsung tembus. Bahkan mereka masih muda, masih masih apa ya ibaratnya fresh grad gitu. Masih fresh grad bisa langsung tembus gitu. Bahkan ada juga yang nggak hanya one shot, dia bahkan nggak prepare gitu loh. Nggak pernah nyoba beasiswa lain, nyoba LPDP, nggak prepare, ikut-ikut temannya aja lolos gitu. Ya mungkin karena emang dia udah lebih siap ya, udah pengalamannya udah oke gitu, dia udah ngerti apa yang mau dia lakuin, jadi ketika waktunya buat ngurusin LPDP nyiapin, ya dia tinggal ngumpulin aja gitu. Jadi tergantung persiapan masing-masing. Kalau aku sendiri, aku butuh 2 kali percobaan baru bisa tembus. Jadi yang pertama itu tahun 2023 yang tahap 1, jadi sekitar Februari ini ya, jadi ini cocok banget nih uploadnya Januari kalau kalian habis ini mau daftar. Jadi Februari itu, oh salah ya, Februari tahun 2023 itu aku daftar, itu nggak lolos. Itu jalur reguler juga, non LOA. LOA itu letter of acceptance atau surat penerimaan dari kampus, aku belum dapat waktu itu, jadi non LOA. Dan itu nggak lolos. Jadi ketika nggak lolos, aku coba lagi setelah dapat LOA itu, aku masuk lagi di tahap 2 2023 yang jalur LOA. Dan alhamdulillahnya itu yang lolos. Itu kenapa aku lanjut kuliah. Bukan lanjut kuliah, mulai kuliah S2 itu di tahun 2024 ini. Jadi ya relatif tergantung seberapa siap kalian gitu sih. Saranku disiapin dari sekarang. Dan ya kalau soal persiapan nih, pertanyaan kelima ya, persiapannya apa aja gitu. Aku lupa dan kayaknya tergantung juga dari kampus dan juga jalur apa kalian masuk, kan itu beda-beda. Aku cuma bisa ngasih perspektif dari mungkin yang di lingkungan dan arsitektur sama LPDP yang reguler. Jadi pertama yang paling krusial dan nggak bisa disiapin dalam waktu singkat, kecuali kalian anak Jaksel, adalah IELTS atau sertifikat bahasa Inggris gitu ya. Karena Indonesia itu bukan negara berbahasa Inggris, ketika kita mau daftar kampus-kampus luar negeri, mereka minta IELTS sebagai bukti bahwa kita tuh bisa ikut pembelajaran dan ngerjain tugas, ya, esai riset dan lain-lain yang digunakan, yang diantarkan dalam bahasa Inggris gitu. Bisa TOEFL, bisa IELTS. Aku pakai IELTS karena teman-temanku banyak yang ngambil IELTS, dosen-dosenku juga. Jadi ya udah IELTS, dan banyak juga tutorial di internet. Mungkin saranku adalah siapin dari jangka waktu lama, coba dulu try out ya.
yang komprehensif, jadi semua dapat, nggak hanya yang reading dan juga listening aja, tapi dapat juga yang writing dan speaking gitu. Kalau nggak salah, aku dulu di Scooters itu bayar 300 ribuan dapat itu. Jadi tuh kita bisa tahu skill kita apa sih yang kurang dan kita belajar apa yang kurang-kurang aja. Nah, kalau makan kita ternyata udah cukup nih secara tryout, kita lolos, baru deh kita bisa coba yang beneran karena itu harganya cukup mahal, sekitar 3 jutaan ya. Itu kayaknya kurang, itu gajiku dulu sih, sebulan mungkin ya. Gaji sebulan tuh buat tes doang, belum tentu lolos juga. Itu IELTS. Untuk kampus-kampus di luar negeri, kebanyakan S2 ya, kebanyakan mintanya 6 atau 6,5. Beberapa kampus yang kayak gitu. Untuk LPDP sendiri setauku mintanya 6 overall, tapi nggak ada yang di bawah 6 juga. Untuk masing-masing bandnya ya, masing-masing subjeknya. Nah, yang TOEFL aku kurang tahu berapa, tapi harusnya kurang lebih sama sih kayak gitu. Nah, tapi beberapa jurusan atau beberapa kampus dan LPDP sendiri itu kayaknya juga tergantung dari privilege kalian ya. Kayak kalau salah, kalau kalian sekolahnya itu dulu dari kampus yang bukan dari sekolah yang internasional, kalian nggak perlu pakai itu deh buat daftar kampus itu. Dan kalau LPDP sendiri ada jalur afirmasi sama jalur apa yang buat mahasiswa menengah ke bawah ya, mahasiswa miskin tuh kalau salah itu bisa lebih ringan pakai Duolingo pakai apa gitu, bisa lebih gampang kayak gitu sih. Terus yang kedua tentu letter of acceptance, itu surat penerimaan kalian masuk kuliah. Setiap kampus beda-beda, tapi biasanya sih minta kalian ya nyiapin bahasa Inggris tadi pertama, kedua esai biasanya kalau kalian mau ngelamar sesuatu, kenapa kalian ngerasa harus kuliah, kenapa kalian kuliah di sini, kenapa cocok gitu, apa yang bisa kalian tawarkan gitu ketika sampai di situ, di kampus itu, apa yang pengen kalian pelajarin, mungkin kurang lebih itu sih. Kalau beberapa kampus arsitektur biasanya minta portofolio, jadi karya-karya kalian kayak gitu ya. Itu ada banyak tutorialnya, atau mungkin nanti aku bisa kasih tips juga kalau kalian mau. Meskipun aku nggak lolos sih lewat jalur itu. Waktu aku daftar NUS diminta portofolio, tapi waktu di UNSW ini nggak minta. Dia nggak minta itu. Jadi letter of acceptance ini kalau kalian punya, kalian bisa lewat jalur LOA. Bahkan kalau kampusnya tuh kampus top dunia, misalkan kayak Harvard, Oxford mungkin, ya yang lain-lain, itu kalian bisa lewat jalur apa sih namanya, kampus top dunia, yaitu perguruan tinggi PTUD. Lewat PTUD itu nggak salah, dia passing grade-nya lebih rendah, jadi dalam tanda kutip lebih mudah buat kalian lolos LPDP-nya, karena ya LPDP ngerasa kalian bisa masuk ke kampus ini, udah diterima di kampus ini udah keren, jadi kita kasih ke ringanan lah mungkin kayak gitu. Itu tapi kalau kalian nggak bisa, belum dapet, is okay, aku juga dulu daftarnya gitu, nggak apa-apa, tapi kalian mungkin perlu usaha ekstra buat ngiyakinin orang yang apa yang ngecek kalian tuh bahwa aku nih orang yang punya skill nih, aku orang yang apa ya, berkualitas gitu, kayak gitu sih. Nanti LOA. Nah, LOA ini kalau misalkan kalian punya LOA, kalian nggak perlu lagi namanya tes bakat skolastik atau TBS gitu ya. Jadi TBS itu kayak tes, kayak psikotes, kayak tes CPNS. Biasanya orang-orang yang udah kerja, yang udah dosen apa udah sibuk itu malas buat belajar ini. Kalau aku alhamdulillahnya karena masih nganggur, nggak nganggur sih, freelance waktu masih aku sempetin. Jadi aku bisa kok ternyata belajar itu nggak susah-susah banget. Tinggal cari aja soal-soalnya di internet banyak. Aku juga waktu itu pakai aplikasi di HP, ada kok yang kayak tes-tes. Jadi aku iseng-iseng sambil makan atau kayak main kemana daripada bengong kan Instagram, belajar itu. Ya not bad sih, enggak. Tapi ya akhirnya ketika nggak usah tes itu lagi lebih ringan sih, lebih enak. Jadi saranku kalau bisa dapat LOA dulu, ya udah dapat LOA dulu. Itu perlu disiapin tapi TBS itu. Nah, kemudian yang keempat adalah surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini udah ada formatnya, kalian coba baca-baca aja di bookletnya LPDP. Surat rekomendasi itu intinya ada orang yang di atas kalian, biasanya itu dosen pembimbing atau mungkin kaprodi ya, yang kenal kalian secara personal buat ngejamin kalian. Biasanya kampus-kampusnya juga minta kayak gitu. Kampusku dulu NUS minta gitu. UNSW aku lupa minta apa, kayaknya minta juga. Tapi aku daftarnya lewat agen jadi agak lupa, aku kasih semua berkas-berkasnya.
Terus aku daftarin ke mereka. Atau mungkin atasan, kalau kalian udah kerja, mungkin atasan kalian, manajer dan lain itu bisa kalian mintain surat rekomendasi ini. Kemudian yang paling repot sih dan paling life changing menurutku adalah esai kontribusi. Jadi intinya kalian tuh bercerita di situ. Aku ini siapa? Apa yang sudah aku lakukan? Kemudian masalah Indonesia itu apa sih gitu. Aku pengen melakukan apa sih supaya Indonesia ini jadi lebih baik lagi dengan cara menyelesaikan masalah tadi. Nah, ketika ada masalah ini dan aku pengen ngelakuin ini, ternyata ada gap nih. Apa yang pengen aku lakukan dengan apa yang aku punya skillnya gitu. Dan karena itu aku harus belajar. Misalkan di kampus ini, belajar ini karena ada profesor ini gitu, kayak gitu-gitu. Intinya gitu sih. Dan setelah aku lulus, aku mau ngapain aja. Jadi ada step-stepnya mungkin 5 tahun ke depan setelah lulus, 10 tahun, 15 tahun, kurang lebih kayak gitu sih. Ada banyak juga tutorial di internet, kalian bisa cari. Ini kalau kalian penasaran, aku juga bisa nge-share dan ngebedah punya aku. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Dan mungkin selain esai itu, ada juga wawancara, kurang lebih sama sebenarnya wawancara itu. Bedanya kalau esai kan kita tulis, kalau wawancara kita tanya jawab secara langsung sama ada wawancaranya dari LPDP. Tapi kurang lebih intinya yang ditanyain ya kurang lebih sama ya. Kesiapan, visi misi lah, apa yang mau disiapin gitu, apa yang mau ditawarin. Yang penting jujur sih. Kalau menurutku karena aku jujur dalam ngerjain hal ini, jadi itu benar-benar ngebantu aku buat nentuin arah hidup ke depan. Karena jujur aja waktu itu kan habis lulus profesi baru mulai kerja, dan kerja pun itu juga aku kontrak, mau selesai kontraknya. Jadi ada sedikit rasa kayak loss gitu ya, kayak mungkin kalau dibilang kayak apa sih namanya istilah anak-anak sekarang tuh, anak-anak sekarang lagi, uh, quarter life crisis kayak gitu-gitu. Tapi ya dengan cara ngerjain ini aku jadi bisa lebih menata plan hidup ke depan secara lebih terstruktur gitu sih. Dan mungkin saranku selain itu, coba deh join grup-grup mentoring, ada banyak yang gratis, grup-grup mentoring, dan sebisa mungkin kalian banyak-banyak latihan TBS itu, dan juga latihan wawancara dengan cara minta ke orang-orang yang menurut kalian jago, dan juga alumni-alumni LPDP ya, award gitu, kayak gitu sih. Mungkin itu sih 5 pertanyaan yang menurutku yang paling banyak ditanyain. Semoga bisa mengklarifikasi dan bisa ngebantu kalian yang mau ngejar pendidikan lagi di kedepannya. Ya, mungkin itu dari aku. Good luck.